Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hidayati, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673162. Pada hari Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Raren Batua kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Masih ceria semuanya ya. Bagaimana? Apakah sudah makan? Sudah. Iya. Kalian jangan sampai lupa dengan makan ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Untuk doa, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Ya, di sini ya, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika ma wartas samawati wal arda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, baik, kita tadi sudah membaca doa. Mari kita bersama-sama membaca surah-surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ya, kita tadi sudah
membaca surah pendek. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ibu mencek dulu kehadiran kalian semua ya. Muhammad Aditya. Ya. Muhammad Ridani. Ya. Lanjut yang terakhir Siti. Nah, ya alhamdulillah kita di sini hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik, Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Tetapi submateri yang kita bahas hari ini adalah tentang narkoba ya, yang mana materi tentang perkelahian antar pelajar dan minuman keras itu sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Baik, untuk itu Ibu pengen mengetahui apakah kalian masih ingat materi kita yang minggu kemarin tentang perkelahian antar pelajar dan minuman keras. Ini Ibu ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perkelahian antar pelajar? Ayo, ya silakan Helda. Perkelahian adalah pertengkaran fisik antara 2 orang atau lebih yang bisa Ya. mengakibatkan luka, cedera, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Helda yang sudah memberikan jawabannya ya. Baik, ada lagi nih pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan minuman keras? Ayo siapa? Ya silahkan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bisa menyebabkan efek memabukkan, Bu. Iya, terima kasih. Ya, ternyata kalian semua sudah memahami materi yang minggu kemarin. Sekarang Ibu lanjutkan materinya tentang narkoba ya. Baik, Ibu akan menyampaikan melewati PPT Ibu ya. Silahkan kita lihat di sini dulu. Ibu buka dulu ya. Nah, sebelum Ibu memasuki ke materi Ibu, yang mana tujuan Ibu dari mempelajari materi ini adalah di sini, tunggu dulu ya. Ini adalah tujuan Ibu yang mana peserta didik dapat menganalisis dampak negatif narkoba dalam perspektif Islam termasuk hukum dengan tepat ya. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat memecahkan studi kasus tentang narkoba ya. Itu tadi adalah tujuan Ibu dalam materi ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi di sini penilaian Ibu ya dari materi kita, yaitu nanti kalian akan mengadakan diskusi. Diskusinya itu nanti Ibu akan memberikan pertanyaan, kalian memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi ya. Itu diskusinya. Dan yang kedua yaitu kekompakan kalian dalam berdiskusi. Karena nanti Ibu akan mencek di lokasi kalian duduknya masing-masing sesuai dengan diskusinya ya. Ibu cek keliling memberikan nilai. Dan yang ketiga yaitu keaktifan kalian dalam menyelesaikan pertanyaan itu tadi. Itu cara Ibu penilaiannya dalam materi hari ini ya. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ya, narkoba itu ditinjau dalam Islam itu ada termasuk di dalam Al-Quran surah surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ya. Yang ayat 90 itu yang artinya adalah
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, ya, berjudi, berhala adalah perbuatan keji, termasuk perbuatannya adalah syaitan. Nah, itu termasuk ke dalam surah Al-Maidah ayat 90. Nah, di sini materinya Ibu akan simpulkan, ya. Kesimpulan dari materi Ibu adalah yang pertama, bersama menjauhi narkoba, meraih kesuksesan dunia dan akhirat, ya. Sekian PPT Ibu tadi, ya. Nah, baik untuk itu, untuk kita lebih semangat, ini Ibu lihat ini kurang semangat ini nih kalian ini tadi, ya kan? Untuk kita lebih semangat lagi, yaitu kita adakan senam bertasbih. Ayo silakan berdiri dulu, biar semangat, santai kita ya dalam pelajarannya. Ya, Ibu akan putarkan dulu musiknya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo semuanya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semangat, berprestasi, Allahu Akbar, ya. Ya, itu tadi ya materi kita tentang narkoba. Semangat ya. Lanjut lagi, itu Ibu tadi ada menyampaikan PPT. Sekarang Ibu akan menyampaikan ada video pendek. Nah, yang mana di dalam video itu tadi silahkan kalian cermati dan hayati, ya kan? Video itu tadi, Ibu setelah video itu tadi ada pertanyaan untuk kalian semua, ya. Silahkan Ibu bukakan dulu ya. Saya tunggu dulu. Kita mungkin pernah nonton berita artis yang Ya, silakan kalian saksikan ya. Iya, meski udah lebih banyak larangan deketin narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia lebih gila lagi, cuma pecahan narkoba sedunia itu setara satu Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Oke, sebenarnya narkoba itu memang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sampai energi, sampai berasa bisa lari bolak-balik Bandung Jakarta. Ada yang bikin jadi. Nah, itu tadi adalah video komputer itu ada 2 subtes. Sudah menonton video pendek tadi. Di sini Ibu ada pertanyaan ya tentang video tadi. Mengapa masalah
narkoba ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Lia. Karena narkoba dapat menyebabkan kecanduan hingga kematian. Iya, terima kasih kepada Lia ya. Itu tadi ya, karena memakai narkoba ini bisa mengakibatkan kecanduan dan bisa mengakibatkan kematian ya. Lanjut lagi, pertanyaan yang kedua. Apa yang membuat remaja terjerumus ke dalamnya? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Kurangnya perhatian keluarga, Ya, apalagi? pergaulan bebas, Iya, terus? kurangnya pendidikan agama. Iya, itu tadi ya. Nah, kenapa remaja itu sering terjerumus ke hal tersebut? Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, dan juga pendidikan agamanya kurang. Dan yaitu tadi pengen mencoba-coba. Ya, itu tadi hasil kesimpulan dari video kita tadi. Nah, di sini minggu kemarin kan kita sudah membagi kelompoknya ya. Jadi untuk hari ini Ibu persilahkan kalian untuk duduk sesuai kelompoknya. Nanti Ibu ada membagikan LKPD Ibu ya. Silahkan kepada kalian untuk berdiskusi. Nanti Ibu bagikan ya. Ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Di sini bisa ditambahi satu ya. Pindah lagi satu orang ya. Iya. Namanya LKPD Ibu hari ini yaitu tentang LKPD. Silahkan kalian rembukan bersama jawaban dari pertanyaan Ibu yang ada di LKPD ini tadi ya. Nanti kalian itu maju perwakilan ya dari kelompoknya itu satu orang ke depan untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan Ibu ya kan. Nah, untuk itu silahkan kalian diskusikan jawabannya. Ini untuk kelompok ini. Nah, silakan kalian diskusikan, boleh melihat dari buku pelajaran kita ya. Ya, silahkan. Tunggu baca dulu kasusnya, baru itu kita masalahnya. Nanti deh, kita akan nanti aja ya. Iya. Ini faktor-faktor. Jadi faktornya ada dua sih, faktor internal sama faktor eksternal ya. Iya. Satu aja. Kesimpulannya sudah. Ya. Ini. Oh, kayak pengawasan tuh. Tunggu dulu, Ibu sambil menilai ya. Ya. Berarti yang pertama kita ya. Ini saya pindah ke buku. Ya. Silahkan dikerjakan ya. Ini. Iya. Bagian apa lagi? Ya. Ini kelompok berapa tadi ini? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Ini kelompok berapa? Iya, kelompok 3 ya. Ini 1, 3, dan ini kelompok berapa? Kelompok 2. Berarti kalian ya. Silakan semangat mengerjakannya ya. Iya.
Kurang konten dulu ya. Catat dulu. Nanti yang maju siapa? Semuanya yang maju nanti kamu baca jawabannya. Semuanya? Enggak. Ya, kalian tadi sudah mengerjakan studi kasus ya. Baik, untuk Ibu akan bacakan studi kasusnya ya. Budi seorang siswa kelas 11 yang sebelumnya dikenal berprestasi, mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Ia sering membolos, jarang mengerjakan tugas, dan prestasinya menurun. Orang tuanya juga menemukan bahwa Budi sering meminta uang dengan alasan yang tidak jelas. Setelah diselidiki, ternyata Budi sering berkumpul dengan sekelompok remaja di luar sekolah yang dicurigai terlibat penyalahgunaan. Ya, kalian sudah berdiskusi tentang jawabannya tadi. Baik, Ibu pengen tahu bagaimana hasil diskusi kalian ya. Silahkan dari kelompok mana yang bersedia untuk menjawabkan pertanyaan yang nomor 1. Silahkan maju ke depan. Ya, silahkan maju. Perwakilan salah satu ya untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silahkan. Kami dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu analisis masalah Budi dan keluarganya. Jawabannya, masalah utama sosial. Budi mengalami perubahan sikap drastis, sering membolos dan prestasinya menurun. Ia juga terlibat dengan sekelompok remaja yang dicurigai terlibat penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak hubungan sosialnya dan keluarga dan teman-teman. Iya. Yang kedua itu kesehatan. Budi berisiko mengalami gangguan fisik dan mental akibat penyalahgunaan narkoba seperti syaraf, gangguan jantung, dan depresi. Dan yang terakhir yaitu spiritual. Budi mungkin mengalami kemerosotan moral dan spiritual yang dapat memengaruhi hubungannya dengan Tuhan dan nilai-nilai kehidupan. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan jawabannya ya. Baik, siapa lagi? Siapa lagi yang bersedia untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan maju. Ya. Akan menjawab nomor 2 dari kelompok 1, yaitu tentang faktor penyebabnya. Di sini ada faktor internal. Budi mungkin mengalami masalah kepribadian atau pribadi seperti kurangnya pengendalian diri, depresi, atau kecemasan yang membawanya rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada faktor eksternal. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial yang tidak sehat dapat menjadi faktor penyebab Budi terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan keluarga. Orang tua Budi mungkin terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan aktivitas Budi yang membuatnya lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Iya, terima kasih ya. Di sini Ibu ada kuis tentang materi kita pada hari ini. Dengan diadakannya kuis ini, Ibu jadi mengetahui bagaimana hasil diskusi kalian tentang pembahasan kita masalah narkoba ini tadi ya. Baik, kita akan buka kuisnya dulu ya. Nah, ayo silakan dari kelompok ini dulu. Ya, silakan maju ke depan. Ya, maju jawab. Iya, betul. Lanjut lagi. Dari kelompok mana lagi? Silakan. Maju. Silakan maju. Ya, silakan.
Iya, betul lagi ya. Silakan maju. Lanjut. Ayo, silakan maju. Kita dilarang minuman khamar karena khamar memabukkan ya. Silahkan, siapa lagi mencoba maju ke depan? Ya, silahkan. Langsung aja ya. Kalau sudah habis soalnya maju lagi kalian ya. Iya, betul apa salah? Betul ya. Lanjut. Ya, maju. Iya, mengobatkan kecanduan ya. Terus maju. Silahkan. Narkoba dapat sebagai pereda nyeri yaitu iya, betul. Lanjut lagi. Siapa yang menjawab? Ya, silahkan. Narkoba adalah apa tadi? Masih ingat apa yang dimaksud dengan narkoba? Iya, betul lagi ya. Ya, silahkan. Siapa lagi yang berani mencoba? Ya, maju. Salah, ternyata tidak apa-apa. Dicoba lagi, ya kan? Ya, ayo silahkan. Ya, silahkan. Tidak apa-apa, salah ya kan? Nggak apa-apa. Iya. Iya, betul lagi. Ya, lanjut. Siapa yang berani mencoba? Lanjut, silahkan. Iya, maju. Iya, betul. Lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, maju. Apa peran penting keluarga dan sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Apa? Iya, mengajarkan cara menghindari teman-teman yang mempengaruhinya. Ayo lanjut, siapa lagi? Silahkan. Ya, silakan. Tuh ada lagi soal nomor 12. Ya, silakan maju. Iya, betul lagi. Silakan. Siapa mencoba? Saya, Bu. Ya, maju. Iya, betul. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan. Siapa yang berani mencoba? Iya, silakan. Ayo nih, grup laki-lakinya nih belum banyak yang menjawab pertanyaan ini tadi. Ayo silahkan. Nih yang aktif ini Bu lihat kelompok ini aja nih. Ayo silahkan kalian. Iya, ayo laki-lakinya silahkan maju. Iya, ya silahkan gantian. Yipi. Iya, betul lagi ya. Ayo siapa lagi? Iya, silahkan. Nah, semangat sudah laki-lakinya. Ayo. Iya, betul lagi. Ayo, siapa lagi? Ada 4 soal lagi. Ini dari kelompok ini lagi. Yang itu lagi. Ya, gantian. Silahkan. Gantian ya. Iya, betul lagi. Ayo, siapa lagi? Yang mencoba, silahkan Dani. Iya, betul lagi. Ayo, ini lagi kelompok ini lagi. Ayo, siapa ayo? Ya silakan maju. Untuk pertanyaan nomor 19. Nah, maju lagi ayo. Iya, betul ya. Lanjut lagi. Siapa yang mau? Iya, silahkan. Ini pertanyaan yang terakhir ya, kuisnya. Benar apa salah ya? Salah, yuk. Iya. Ternyata
Berapakah poin kita? Iya, ternyata ada salah satu. Tidak apa-apa, ya kan? Lebih semangat lagi kita, ya kan? Berarti ini nilai kita cukup memuaskan ya dari hasil ini tadi. Baik, kuis ini tadi juga mengakhiri kegiatan materi kita pada hari ini. Ibu akan menyampaikan hasil dari kesimpulan kita pada hari ini, ya kan? Yang mana kesimpulan kita adalah mari kita bersama-sama menjauhi narkoba. Seperti kata tadi, siapa yang berani mencoba? Tidak ada yang mau mencoba yang namanya narkoba. No narkoba, ya kan? No. Tidak mau menggunakan narkoba, ya. Dan juga dengan apa? Dengan kita menjauhi narkoba, maka diri kita itu akan terhindar dari sebuah jurang kehancuran, ya kan? Nah, di sini juga narkoba adalah musuh bersama yang merusak individu, ya kan? Narkoba tadi bisa merusak konsentrasi kita. Akhirnya kita prestasi kita juga menurun, kondisi tubuh kita juga tidak baik, ya. Karena itu tadi orang pemakai narkoba. Lanjut lagi, bagaimana caranya kita segera terhindar dari narkoba, yaitu dengan pedalaman agama, yaitu ilmu agama yang kita ajarkan. Ilmu agama itu harus kita kuatkan. Iman dan takwa kita harus kita lebih erat, lebih ditingkatkan lagi iman dan takwa kita, ya kan? Dan juga kita perbanyaklah sholat 5 waktu sehingga kita terhindar dari perbuatan tercela, ya. Mari kita menjadi anak muda yang selalu melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Nah, karena dalam orang yang berpikir positif, maka dia akan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak, ya kan? Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari materi kita, tapi Ibu ada pertanyaan, ya kan? Nah, di sini apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ya atau tidak? Ya, berjalan dengan lancar. Dan pertanyaan yang kedua, ya, apakah kalian puas dengan proses pembelajaran kita pada hari ini? Iya, berarti merasa puas ya, bangga jadinya Ibu. Iya. Lanjut lagi, apakah materi ini menarik bagi kalian? Menarik atau tidak? Iya, menarik ya, sehingga kita itu tidak mudah terpengaruh oleh namanya narkoba. No narkoba, tidak mau memakai narkoba. Apakah pembelajaran ini berguna dalam kehidupan kita sehari-hari? Berguna atau tidak? Berguna. Iya, ini berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, dan dimanapun saja, ya. Mungkin itu saja kita akhiri, ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Silahkan kalian duduk seperti semula, ya. 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 Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada doa penutupnya. Kami persilakan kepada ketua untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa
Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan duduk. Ya, belum. Ya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini ya. Untuk itu Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Dari ya. Ya, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih.